Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Tepat di segmen dialog ini kita akan membahas lambatnya partai politik daftarkan caleg. Kenapa? Dan ada apa sebenarnya? Dan kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber kita yang telah hadir di studio 2 JAK TV, yaitu yang pertama Mas Muhammad Afifuddin selaku Komisioner Bawaslu Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum Mas Afif. Salam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir yaitu Mas Pipin Sopian selaku Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Pipin? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita akan pertama kali mempertanyakan hal ini ke Mas Afif terlebih dahulu. Sepengetahuan Bawaslu, sejauh ini apa sih sebenarnya laporan-laporan ataupun bisikan-bisikan dari partai politik? Kenapa nih di hari terakhir ini baru dimulai partai politik pada ngantri rame-rame mendaftarkan di penghujung itu? Oke, pertama saya kira nanti Mas Pipin punya perspektif pesertanya. Oke. Tetapi dari sisi penyelenggara tidak ada yang salah sebenarnya. Dari sisi partai mau daftar kapan, paling merepotkan KPU sebagai pihak yang menerima pendaftaran. Himbauan KPU sudah dari awal kalau bisa partai mendaftar tidak pada waktu yang bersamaan. Dan kita sudah lihat antisipasinya, misalnya masing-masing partai itu punya desk, punya meja sendiri-sendiri yang pada saatnya nanti kalau bersamaan itu akan paralel dilayaninya. Tetapi pada sisi lain kami juga menerima aduan sebagaimana proses pendaftaran yang memakai teknologi informasi atau silon ya, sistem pencalonan ini. Sebagian partai politik yang mengkomunikasikannya ke kami di sisi pengawas itu ya memang satu secara eksternal ini urusan jaringan yang kadang-kadang lemot, begitu banyak yang mengakses, makanya sampai ada yang memplesetkan silon itu sistem alon-alon. Itu pertama. Kedua, dari sisi internal saya kira dinamika di partai tidak hanya urusan teknis bagaimana ini harus scan dan lain-lain, tetapi dinamika kocok ulang atau menawar posisi-posisi nomor urut. Nah ini saya kira nanti Mas Pipin bisa menjelaskan. Dan kita pahami betul. Yang paling kita khawatirkan adalah jangan sampai nanti ada partai yang nggak datang sebelum jam 00 nanti, jam 12 malam. Karena harapan kita tahapan ini sudah sama-sama kita taati sehingga tidak lagi ada seperti kasus pendaftaran partai yang kemarin harus ada rekomendasi penambahan waktunya gitu. Jadi kita harapkan semua partai yang 15 per jam 3 sore tadi saya kira sudah nambah 4 partai gitu. Mungkin sebelum maghrib tadi juga ada lagi. Nah, nanti malam ini kelihatannya akan ada banyak partai dan kami jajaran kami yang sudah melakukan pengawasan melekat baik di KPU RI maupun pergerakan pendaftaran di provinsi dan kabupaten. Bahkan di provinsi itu kemarin kita dapatkan hanya 2 provinsi yang 6 partai sudah daftar di provinsi tersebut, selebihnya masih di bawah 6, bahkan Jawa Tengah masih kosong. Dan pergerakan ini kita catatkan bahwa akan ada potensi kepadatan traffic ya pendaftaran di hari terakhir ini sudah sama-sama kita sampaikan untuk diantisipasi oleh KPU sebagai pihak yang menerima pendaftaran. Baik, Mas Afif. Mas Pipin, seperti apa nih penjelasan dan diskusi dari PKS sendiri? Kenapa PKS juga salah satu dari 15 parpol yang memilih mendaftar di hari ini? Ya, harus melihat dari 2 sisi. Satu dari penyelenggara pemilu yaitu KPU. Jadi ada 2 persoalan yang kami hadapi. Misalnya waktu itu adalah pertama adalah penetapan PKPU tentang syarat calon anggota legislatif itu ada ketidakjelasan karena persoalan ada syarat tidak boleh terpidana. Jadi itu yang agak tarik-menarik antara pemerintah dengan KPU gitu. Berarti banyak revisi di PKS? Tidak ada. Jadi bagi PKS sebetulnya itu bukan persoalan, tetapi yang jadi persoalan adalah kita menunggu yang clear, yang fix bahwa PKPU itu jelas gitu. Nah itu yang membuat persiapan fixnya itu supaya tidak tarik ulur gitu. Dan yang kedua adalah persoalan sistem online. Jadi sempat di Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu down. Jadi itu rutin per 5 jam. Padahal pada waktu itu kita harus melihat calon itu tidak hanya di Jakarta, terutama untuk DPR RI. Itu ada yang di daerah. Mereka hadir ke DPP untuk menyerahkan. Jadi dan di silon ini sebetulnya ada terlalu rigid ya. Sebetulnya sederhana sebetulnya. Dari caleg cukup mendaftar, menyerahkan berkas, kemudian dimasukkan ke silon, seharusnya selesai. Tetapi di situ ada proses di mana harus mengeprint, harus ditandatangan dan kemudian di-scan. Itu yang proses agak susah sebetulnya.
Sedangkan caleg sendiri butuh kurang lebih 1 minggu dan biaya kurang lebih 1 sampai 1,5 juta untuk persiapan menjadi caleg itu. Mulai dari tes kesehatan, SKCK dan segala rupanya. Dan alhamdulillah bagi PKS, alhamdulillah kami punya total caleg yang terdaftar adalah kurang lebih di angka 528. Sekitar 92% dari 575 kursi yang kami daftarkan. Ini ada kenaikan 5% dari tahun 2014 lalu kurang lebih di angka 492. Jadi sekitar 87% dulu. Jadi ada kenaikan. Kami bersyukur karena apa? Karena ekspektasi publik terutama tokoh masyarakat, tokoh di daerah-daerah melihat bahwa PKS ini salah satu partai yang prospek ke depan. Dan komposisi perempuannya syaratnya kan minimalnya 30%. Kami di angka 40%. Jadi perempuannya 40%, prianya 60%. Dan itu memang banyak kader yang menginginkan yang terutama perempuan yang menginginkan adanya perubahan ke depan dan menjadi bagian perubahan kepemimpinan di 2019 nanti. Apakah PKS juga mengusung beberapa dari kelompok artis, beberapa caleg? Ada tapi tidak banyak. Kami memang memprioritaskan pertama tokoh masyarakat yang kriteria kami ada 3 sekurang-kurangnya. Satu yang punya integritas. Jadi ini yang kami sangat perhatikan. Yang kedua punya kapasitas. Jadi setelah jadi anggota dewan dia memang harus punya kemampuan untuk menjadi anggota DPR atau DPRD. Yang ketiga harus dekat dengan masyarakat, mampu menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kriteria itu sebetulnya yang terpenting dalam pencalegan ke depan. Baik Mas Ipin. Mas Afif, ini apabila ini telat, pastinya akan merugikan partai politik yang tidak ikut serta dalam pileg nanti. Nah, ini pandangan Bawaslu seperti apa? Ya, memang aturannya kalau telat nggak akan ada lagi pemberkasan bacaleg yang memang sedang diproses. Karena sebenarnya ini kan juga sudah disampaikan jauh-jauh hari. Memang ada sisi teknis yang tadi disampaikan Mas Pipin, misalnya perdebatan soal syarat. Nah, ini juga panjang sekali. Sampai secara teknis surat rekomendasi atau keterangan kesehatan itu dari mana? Kita ingat waktu itu PKPU keluar nggak ada 1 hari kemudian disusuli dengan surat edaran. Awalnya kan hanya rumah sakit tertentu dan ini menimbulkan ketersinggungan beberapa daerah yang merasa rumah sakitnya bagus kok tidak menjadi rujukan terhadap rekomendasi yang bisa membuat orang dinyatakan sehat apa tidak gitu. Dan saya kira ini catatan juga buat KPU bahwa sebenarnya hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dipermudah harusnya dipermudah. Soal rumah sakit dan lain-lain. Kita saja misalnya para calon-calon yang lain ketika kita berkontestasi misalnya jadi komisioner itu juga surat keterangan sehat itu bisa dari puskesmas juga kok. Jadi kalau itu bisa dipermudah ya dipermudah sebenarnya. Dan kemarin juga sampai hari ini juga isunya juga sebagian mengisukan tentang perpanjangan proses pendaftaran ini. Apakah tepat ini sebenarnya? Saya kira kita sudah bersepakat dengan KPU, kalaupun situasi seperti pendaftaran partai itu kalau minta perpanjangan dia pasti konsultasi ke kami juga. Dan kita akan taat asas, taat aturan dan berharapnya kita nggak bisa komentar sekarang karena masih ada waktu sampai jam 12 malam. Kita berharap yang penting partai datang dulu deh. Partai datang dulu sehingga berkas utamanya yang B1, B2 itu bisa sudah diproses. Kalau kemudian ada beberapa yang kurang, yang seperti Nasdem kemarin masih ada 24 dapil kalau nggak salah yang masih ada harus yang disempurnakan, nggak masalah. Ada masa perbaikan yang itu kemudian bisa dilakukan oleh partai politik. Baik, Mas Afif. Mas Pipin, sebagian nih netizen di media sosial tuh mengatakan begini, ini jangan-jangan ada maksud dan tujuan tertentu. Partai ini berbondong-bondong nih mendaftarkan di hari terakhir. Mungkin ada maksud apabila nanti ada yang kurang mungkin bisa diurus bareng-bareng atau perpanjangan bareng-bareng permintaannya begitu. Ya sebetulnya yang saya pahami ya di PKS, jadi sebetulnya kita ingin sempurna di terakhir itu. Pertama memang ada perubahan dari di internal itu memang pertama persoalannya tadi proses pengurusannya agak ribet dibandingkan periode sebelumnya. Yang kedua adalah di mana ada perubahan misalnya penambahan gitu ya sehingga makanya naik 5% gitu karena memang banyak masyarakat, tokoh masyarakat gitu, kalangan ormas, ulama yang ingin menjadi caleg di PKS karena alhamdulillah kami memang mengusung hashtag 2019 ganti presiden jadi ada perubahan itu. Jadi kalau kita melihat ini hanyalah teknis ya, tetapi evaluasi ke depan KPU harusnya lebih baik karena sebetulnya kan setiap 5 tahun hajatan ini berulang.
Tetapi setiap 5 tahun pula kejadian seperti ini itu terjadi. Jadi jam terjadi, perlambatan sehingga kita tidak bisa mendownload BB1, BB2 gitu. Seharusnya ini bisa diantisipasi, dan setahu kami 2-3 hari lalu KPU menambah anggaran untuk menambah server gitu. Bukan menambah, minta ke Presiden. Oh, minta ke Presiden. Untuk pengamanan server menuju Pileg Pilpres. Baik, kalau mungkin di pusat untuk caleg DPR RI hari terakhir, kalau di provinsi dan kabupaten kota? Sama, jadi semua mayoritas di saat ini kami bersyukur untuk DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi rata-rata dari PKS yang lebih dahulu. Jadi kalau lihat pemberitaan, kami sudah 2-3 hari kemarin, jadi kemarin sudah banyak yang mendaftar dan kami yang pertama. Karena di DPRD Kabupaten dan Provinsi jumlahnya tidak sebanyak di DPR RI. Jadi masing-masing misalnya di angka 45 sampai 100 orang. Sedangkan DPR RI itu angkanya memang bombastis. Kami di angka 528 orang. Dari total kursi 575. Dan kami insya Allah mudah-mudahan ini ada dukungan dari masyarakat. Kurang lebih kami menargetkan 12% untuk pemilu legislatif nanti. Baik, Mas Pipin. Mas Afif juga menanggapin tadi mengatakan dari Mas Pipin mengatakan ada ribet dari Silon. Ini Bawaslu melihat Silon ini menjadi hal yang sangat sulit untuk para bakal calon legislatif ini. Ya, ini kan memang sebenarnya sesuatu yang sangat teknis, tapi karena berkaitan dengan jaringan dan lain-lain, sebenarnya kita juga sudah mengingatkan KPU bahwa ini harus ada antisipasi atas proses-proses sebelumnya dengan sipol dan lain-lain. Kami ini kan tidak boleh beropini apapun dalam konteks misalnya kalau ada nanti sengketa pencalonan, karena kami yang akan memutuskan. Misalnya ada seseorang yang karena satu hal dia tidak diloloskan atau tidak lolos dalam proses pencalonan ini, dia bisa menyengketakan proses ini. Keputusan yang dilakukan oleh KPU bisa disengketakan dan itu nyampe di kami. Begitu di kami akan bersidang gitu terkait apakah syaratnya kurang atau urusan misalnya apa narapidana korupsi dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya secara teknis bagaimana pendaftaran peserta pemilu ini atau bacalek ini juga memudahkan. Kalaupun itu kemudian disupport oleh sistem, maka antisipasi sistemnya harus disiapkan sudah matang. Sehingga keluhan dari parpol yang sudah sebenarnya kita pikirkan, kita bayangkan itu nggak terjadi lagi. Baik Mas Afif, kita akan kembali lagi mendiskusikan hal ini. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Newsroom.